Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya, sehat nggih? Selamat siang. Selamat siang. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Ya, pada kesempatan kali ini nanti saya akan melakukan IAT, yaitu berkaitan dengan materi belajar Pancasila. Tapi sebelum itu, Bu Nunik, silakan pimpin doa untuk kelas kita, nggih. Oh ya, terima kasih Bapak. Silakan Bu Nunik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk kali ini. Pada hari ini kita laksanakan. Marilah kita baca doa sesuai dengan keyakinan dan juga kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Islam, mari saya pimpin untuk membaca Al-Fatihah bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi dapat memperlancar segala urusan kita untuk hari ini, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran. Terima kasih Bapak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Nunik. Semoga yang diharapkan bisa berjalan dengan baik. Oke, untuk melangkah ke acara selanjutnya, biar kita lebih semangat, Pak Munif bisa pimpin SBK, nggih? Nggih, siapa? Monggo Pak Munif, pimpin SBK. Nggih. Bu, mohon maaf sebelum kita mulai materi dari Pak Nur Ismail. Kita nggih. Pak Ismail, Pak. Saya Pak hanya akan memberikan beberapa pertanyaan ringan saja. Nggih. Pak Nur Rahman. Nggih. Nur Ismail nggih. Ismail Nur Rahman. Saya akan memberikan beberapa tebak-tebakan nggih, Bapak. Tebak-tebakan yang ringan saja, ini untuk guyonan saja. Yang pertama, tebakan yang pertama. Ini berkaitan dengan binatang Bapak Ibu. Binatang apa yang paling lengket dengan laki-laki Bapak Ibu? Binatang? Saya ulangi. Binatang apa yang paling lengket dengan laki-laki Bapak Ibu? Ayam. Ayam. Belum betul Bu Nuni. Belum betul. Bu Linda mungkin mau menjawab. Buaya. Belum betul juga Bu. Kalau itu buaya darat Bu. Apa ya? Pak Nur? Kalau buaya darat menyerupai. Identik. Oke, ya Bu ya. Jawab, jawabannya adalah gajah duduk Bapak Ibu. Oh iya, merek sarung ya. Gajah duduk. Iya, merek sarung ya. Terus kemudian yang kedua Bapak Ibu. Kenapa matahari itu kok sering tenggelam Bapak Ibu? Tenggelam? Iya, matahari tenggelam. Di barat Ibu terbit. Tidak tenggelam nanti panas terus Pak, siang terus Pak. Dereng leres Pak Nurwanto. Namanya bukan matahari, tapi busa. Oh gitu, belum betul juga Bu Nuni. Iya, matahari terbenam. Kalau matahari terbenam apa ya? Terbenam
Ya, sudah mendingan video dulu video. Presentasi dulu. Oke, saya siap, Bung, ya, Bapak Ibu. Matahari itu terbenam karena tidak dapat berenang, Bapak Ibu. Gimana, Pak? Karena tidak dapat berenang, Bapak Ibu. Belum kursus renang ya, Pak ya? Nggih, belum bisa berenang. Satu lagi, Bapak Ibu. Iya, monggo, Pak. Ketika seekor harimau itu melompat, saya ulangi, ketika seekor harimau itu melompat, yang digunakan untuk berpijak itu kaki kanan dulu, kaki belakang dulu, atau kaki depan dulu, Bapak Ibu? Pernah memperhatikan apa mboten panjenengan? Kaki depan. Kaki depan, Bu Linda. Bu Nuni? Belakang. Ini sih nanti di itu ke YouTube nah, Pak. Oke, jawabannya adalah suka-suka yang punya kaki, Bapak Ibu. Mau pakai yang depan ya monggo, mau pakai belakang ya terserah gitu nggih. Oh iya, Pak. Itu Bapak Ibu ice breaking pada hari ini, mudah-mudahan breaking ini pikiran kita menjadi fresh kembali dan dapat mengikuti materi dari Pak Ismail dengan termotivasi dengan motivasi yang tinggi. Terima kasih Pak Nur, kembali Pak Nur. Terima kasih Pak Munif atas ice breaking-nya. Yap. Luar biasa ini ice breaking-nya, sangat-sangat menarik ya. Ya, ya, oke. Apa namanya? Untuk memulai materinya, saya akan coba membagikan share screen ya. Bentar. Kelihatan boten nggih Bapak Ibu? Ini malam Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan nggih? Kelihatan. Oke. Ya, sebelum kita masuk ke materi, kenapa saya memilih materi ini? Yaitu dari pemerintahan pusat lewat kementeriannya itu menentukan tujuan pendidikan nasional, yaitu menciptakan karakter pelajar Pancasila. Nah, dari judul ini, Pelajar Pancasila, ya, ini kita langsung ke profil pelajar Pancasila. Definisi profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan, terdiri dari 6 dimensi dengan penjabaran di masing-masing dimensinya. Oke, pernah mendengar pelajar Pancasila nggih Bapak Ibu nggih? Pernah Pak. Pernah Pak, pernah. Ya. Kira-kira dimensinya apa saja nggih? Dimensi pelajar Pancasila niku? Pernah mendengar mboten? Ya. Nah, ini ada dimensi pelajar Pancasila. Oke, dimensinya yang pertama itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Terus yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, itu kreatif. Ya, nah, untuk menciptakan pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan, yaitu pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan, dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Maksudnya di sini yaitu peserta didik itu harus bisa menunjukkan akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak mulia baik kepada diri sendiri, kepada sesama, kepada alam, ataupun kepada negara. Ya. Tujuan dari pembelajaran yaitu berarti nanti peserta didik itu harus menunjukkan akhlak yang mulia, ya baik dalam beragama,
diri sendiri, kepada sesama, ataupun kepada negara. Oke, dimensi yang kedua yaitu berkebinekaan global. Maksudnya yaitu pelajar Indonesia yang berkebinekaan global memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan global. Pelajar Indonesia memiliki sikap menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan. Ya. Hal ini bisa ditunjukkan pelajar harus mengenal dan menghargai budaya, ya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan secara global. Oke, kemudian dimensi yang ketiga yaitu ada mandiri. Ya. Pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Hal ini ditunjukkan dengan pelajar memiliki kesadaran, ya, kesadaran akan diri sendiri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Ya, di sini dijelaskan pelajar itu harus mempunyai sikap, ya, dalam keadaan atau situasi apapun. Nah, kemudian yang keempat itu dimensi pelajar Pancasila itu ada bergotong royong. Ya, pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Pelajar Indonesia selalu berusaha melihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki setiap orang di sekitarnya yang dapat memberi manfaat, mencegah terjadinya konflik, dan tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Ya, hal ini ditunjukkan dengan pelajar Indonesia, ya, melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi, dan berbagi dengan sesamanya. Terus yang kemudian dimensi yang selanjutnya yaitu bernalar kritis. Maksudnya adalah pelajar Indonesia yang bernalar kritis, berpikir secara objektif, sistematik, dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan serta terbuka dengan penemuan baru. Ya, maksudnya adalah pelajar Indonesia ini perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisis dan mengevaluasi, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya. Oke, dan dimensi yang terakhir itu ada kreatif. Ya, pelajar Indonesia mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata secara proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk bisa berinovasi. Ya, pelajar bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinil. Oke, kira-kira itulah profil pelajar Pancasila. Ya, dari penjelasan di atas berarti nanti saya membagi Bapak Ibu menjadi dua kelompok. Okay? Yang pertama, kelompok pertama itu ada Bu Linda sama Bu Nunik. Terus kelompok yang kedua itu ada Pak Nur sama Pak Munif. Begitu nggih Bapak Ibu nggih? Halo Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, nggih. Ya. Halo Mas Isti, Pak. Nggih, tugas kelompoknya yaitu nanti silakan Bapak Ibu diskusikan bagaimana sih peran guru dalam membangun pelajar Pancasila. Gitu nggih? Nggih. Nggih, ya. Kelompok 1 tadi ada Bu Linda sama Bu Nik. Oke, kelompok 2 tadi ada Pak Nur sama Pak Munif. Begitu nggih? Ya. Nah, setelah diskusi selesai, nanti silakan Bapak Ibu mempresentasikan hasil diskusinya. Begitu nggih?
Nggih. Diskusi ini mungkin 15 menit cukup nggih? Cukup, Bapak. Nggih. Cukup, Pak. Ya, 15 menit dimulai dari sekarang. Nggih. Nah, sudah selesai nggih Bapak Ibu nggih? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Sudah, nggih. Oke, berarti nanti silakan kelompok 1 atau 2 dulu, monggo. 2 dulu. Oke. 2 dulu nggak Oh, apa-apa. kelompok 2 dulu nggih. Berarti nanti saya stop share dulu, nanti kelompok 2 silakan presentasi hasilnya nggih. Nggih. Nggih, monggo. Pak Munif sama Pak Nur nggih. Waduh. Ini belum saya pindah dia Pak dibaca saja boleh nggak Bapak nggih? Oke, monggo Pak. Nggih. Oke. Bapak Ibu mohon izin untuk menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 2 yang terdiri atas saya dan Pak Nur. Hasil diskusi kami menerurkan yang pertama adalah bahwa guru harus menanamkan yang pertama konsep nasionalisme. Apa yang bisa membangun siswa untuk berhubungan dan bekerja sama dengan orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Jadi siswa itu harus mempunyai teko seliro. Kalau orang Jawa mengatakan seperti itu. Kemudian yang kedua, seorang siswa harus mempunyai kemandirian yang artinya pelajar itu harus bisa inisiatif dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi mempunyai jiwa semangat belajar yang tinggi untuk merubah kehidupan yang ada sekarang ini, khususnya untuk diri sendiri dan masyarakat sekitarnya. Kemudian yang ketiga, gotong royong. Gotong royong merupakan kolaborasi kemampuan bekerja dalam satu tim. Seberapa efektif skill kolaborasinya berarti akan menunjukkan bahwa seseorang itu akan mudah untuk beradaptasi dengan ekosistem yang ada. Kemudian yang keempat bernalar kritis. Hal ini terkait dengan bagaimana seorang pelajar mampu mengelola informasi. Jadi informasi yang ada sekarang ini memang harus selektif, Bapak Ibu. Seorang pelajar harus bisa memilah-milih antara informasi yang berguna untuk dirinya sendiri maupun yang tidak berguna, Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, kreatif, yaitu kemampuan beradaptasi, membuat sesuatu, bukan hanya mengerjakan sesuatu, tapi menciptakan sesuatu atau berinovasi. Jadi sesuatu yang baru itu harus dia ciptakan, tidak hanya meniru atau duplikasi saja. Sehingga dia bisa menentukan jalannya sendiri untuk masa yang akan datang, untuk kehidupan mereka masing-masing. Begitu Bapak Ibu, presentasi dari kelompok 2. Mohon masukan kalau ada dari kelompok 1 dan dari fasilitator Bapak Ibu. Terima kasih, saya mewakili kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Munif. Ya. Oke, ada tanggapan dari kelompok 1 mungkin tentang paparan dari Pak Munif? Oke. Tidak ada, Bapak. Oke. Kalau tidak ada, silakan berarti kelompok 1 nggih. Nggih, silakan kelompok 1 memaparkan hasil diskusinya. Monggo Bu Nuni. Oh ya. Sebentar nggih. Nggih. Share screen-nya saya nggak bisa ya Bapak, gimana ya? Apa saya paparkan aja gimana? Iya, monggo Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1, saya Bu Nuni dan juga dengan Bu Linda. Hasil diskusi kami dari kelompok 1 itu adalah bahwa
guru penggerak itu punya perannya tersendiri ya Bapak Ibu ya. Itu meliputi salah satunya sebagai pemimpin pembelajaran, serta yang kedua itu menggerakkan komunitas praktisi. Nah, menjadi seorang pelatih bagi guru lainnya, serta bisa mendorong kolaborasi antar guru. Jadi seorang guru itu bisa menjadi, kalau dalam bahasa Jawa namanya guru digugu dan juga ditiru. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Terus ada juga yang mewujudkan kepemimpinan murid, salah satunya tugasnya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi dengan peran-peran di atas itu yang sudah saya sebutkan tadi, itu seharusnya para guru penggerak itu mampu mensukseskan program Merdeka Belajar dan juga profil pelajar Pancasila. Nah, terus sebagai seorang pemimpin pembelajaran, guru itu seharusnya mempunyai kapasitas untuk mengembangkan kurikulum nasional, jadi berbasis pelajar Pancasila. Lalu bisa juga mengintegrasikan karakter pelajar Pancasila dalam kegiatan pembelajaran kurikulum maupun non-kurikuler. Oh, maksud saya tadi pembelajaran kurikuler, Bapak. Maaf ya, sudah siang. Maupun non-kurikuler. Terus mengorganisasikan para guru juga untuk bisa aktif. Aktifnya dalam hal apa? Dalam mengkampanyekan konsep pelajar Pancasila. Karena sekarang yang sedang digembor-gemborkan itu adalah tentang konsep pelajar Pancasila untuk bisa masuk ke dalam dunia pendidikan. Nah, dalam tugasnya sebagai penggerak komunitas praktisi, guru itu biasanya mampu menjadi pelopor keberhasilan dari profil pelajar Pancasila. Jadi kita sebagai guru itu bisa mengarahkan kepada siswanya untuk memiliki 6 dimensi yang sudah disebutkan oleh Pak Ismail tadi. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya dalam nilai mandiri itu contohnya guru itu harus mampu membangkitkan motivasi dalam mencari tahu hal-hal yang dibutuhkan. Jadi untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila, informasi ataupun teknik pengembangannya itu dapat kita peroleh itu melalui sharing. Jadi sharing dengan para guru penggerak lainnya, melalui misalkan dengan pengalaman dari Bapak Ibu yang lain itu kan berbeda-beda. Nah, itu bisa di-sharing satu sama lain. Dalam rangka menanamkan profil pelajar Pancasila. Itu bisa dilakukan dengan kegiatan mandiri. Jadi guru penggerak itu memiliki motivasi yang kuat dan juga teruji juga. Setelah itu melakukan refleksi. Nah, gimana caranya dengan melakukan tindakan dan juga kegiatan agar para guru penggerak itu dapat mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan yang telah dilakukan untuk mewujudkan suatu profil pelajar Pancasila. Nah, perannya dari guru penggerak itu kita harus selalu bisa berkembang dengan baik. Juga yang bisa kita ambil dari pendidikan yang telah dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara itu kan kalau pendidikan itu seperti semboyannya ing ngarsa song tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani, itu sama. Sebagai guru penggerak kita harus bisa semacam memberikan panutan kepada para siswa-siswa kita supaya bisa menerapkan 6 dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Mungkin seperti itu, Bu Linda bisa menambahkan lagi, mungkin bisa. Mungkin cukup, sudah cukup lengkap dan jelas. Terima kasih Bu Nunik. Seperti itu saja Pak. Saya terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Nunik dan Bu Linda. Terima kasih juga Pak Munif dan Pak Nur atas presentasinya. Oke, biar lebih semangat lagi ya. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk kedua kelompok. Oke. Ya. Oke. Ya. Ya. Yang terakhir itu nanti kita konklusikan ya, atau kita simpulkan bahwa memang seorang guru itu menjadi ujung tombak dari keberhasilan tujuan pendidikan nasional, yaitu menciptakan profil pelajar Pancasila. Oke. Tadi dimensi profil pelajar Pancasila
itu ada berapa nggih, Bapak Ibu? Enam. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan tunggal. Yang ketiga mandiri. Dan yang keempat bergotong royong. Kelima mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Oke. Terima kasih. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.